Shalom, Bapak Ibu. Bagaimana kabar kita sekalian? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik, tetap sukacita, dan tetap percaya kepada Tuhan. Nah, hari ini saya akan membagi satu tema, hidup ada batasnya. Di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15 dikatakan demikian. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Bapak Ibu, pada hari ini saya kepingin kita mulai merenungkan bahwa hidup ini ada batasnya. Tidak ada orang yang umurnya tidak terbatas. Ya, paling di dunia ini orang berumur hanya 100 tahun dan setelah itu kita akan dipanggil Tuhan. Nah, banyak orang tidak memikirkan secara serius, setelah nanti aku mati, aku seperti apa? Ya, kehidupanku, kehidupan yang kekal itu apakah aku akan menikmati hidup kekal atau justru aku menikmati kematian kekal? Bapak Ibu, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan, renungkan hal ini baik-baik. Jangan kita hanya melulu terus kita sibuk dengan masalah-masalah kita sibuk dengan problem-problem kita, dengan pekerjaan kita. Tapi justru ini hal yang penting, yaitu kehidupan kekalmu engkau abaikan. Ya, Tuhan jelas berkata bahwa hanya ada dua jalan, sempit dan lebar. Yang sempit menuju kepada kehidupan kekal, yang lebar menuju kepada api kekal. Dan saya rindu malam hari ini mengingatkan kepada kita semuanya. Mari kita akan tenang sejenak, kita akan rehat sejenak, dan kita mulai merenungkan bagaimana kehidupan kekalku. Saudara, ayat yang kita baca ini bukanlah ayat yang main-main, tetapi ayat ini betul-betul saya berharap menyadarkan kita. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Karena itu Bapak Ibu, yuk kita mulai merenungkan kembali kehidupan kita. Apakah ketika kita menjalani hari-hari ini engkau mulai menyimpang? Ya, engkau mulai terikat dengan dosa-dosa tertentu? Engkau hanyut dengan dosa-dosa itu? Dan engkau mulai terbiasa, engkau mulai menikmati dosa-dosa itu? Hati-hati Bapak Ibu. Karena kalau kita tidak segera bertobat dan nanti suatu kali kesempatan itu habis, saudara dan saya akan mengalami kebinasaan kekal. Saya kepingin hari ini adalah satu peringatan kepada kita semuanya. Mari hiduplah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Hiduplah kudus di hadapan Tuhan. Hiduplah benar di hadapan Tuhan. Berjaga-jagalah setiap saat dan jalani hidup ini dengan takut akan Tuhan. Di dalam engkau berumah tangga, di dalam engkau bekerja mencari nafkah, di dalam engkau mungkin bersinggungan dengan orang-orang di sekitarmu, jangan ada kepahitan, jangan engkau simpan dosa. Mari kita mengakui di hadapan Tuhan, kita bertobat, kita menyelesaikannya,
Dan saya percaya Tuhan itu Maha Pengasih, Dia itu Maha Pengampun. Ketika kita mengaku dosa-dosa kita bertobat, maka Tuhan pasti akan mengampuni. Dan teruslah engkau berjalan di dalam kebenaran, di dalam takut akan Tuhan. Saya percaya saudara sudah diberi anugerah. Kerjakan keselamatan itu. Peganglah Tuhan Yesus Kristus dan jalani hidup dengan benar. Saudara akan menerima kehidupan yang kekal. Selamat malam, Tuhan memberkati.